ma nuthabbitu bihi nuthabbit bimakna natmain, agar supaya hati kita itu mantap, hati kita itu kokoh dengan mengenal profilnya para a'immah salafun salih. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ada ibrah yang bisa kita petik dari sosok Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir di Asqalan, sebuah kawasan yang sekarang masuk teritorial Israel, Askelon. Beliau terkenal dengan nama Ibnu Hajar. Yang menjadi pertanyaan, Ibnu Hajar itu apakah nama, ismun atau laqab? Imam As-Sahawi, salah seorang murid beliau yang paling populer, menyebutkan Ibnu Hajar itu bukan nama, tetapi adalah laqab bagi salah seorang dari datuk-datuk atau kakek-kakeknya beliau. Laqabun li ba'di abaihi. Sehingga beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar daripada nama beliau sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Masri Asy-Syafi'i. Beliau wafat di Mesir. Memang Mesir itu adalah salah satu negara yang menjadi pabriknya para ulama-ulama terkenal, di samping Damaskus, Yaman, dan Hijaz Haramain Asy-Syarifain sendiri. Beliau bertafakuh, ngaji kepada guru beliau Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Bahkan disebutkan beliau kalau minum air zam-zam itu diniati, ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba kealiman seperti guru kami Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Lalu beliau minum air zam-zam sehingga beliau diberi kealiman seperti Imam Al-Bulqini. Beliau juga kalau minum air zam-zam, beliau niati, ya Allah, berilah hamba kealiman di bidang ilmu tarikh seperti guru hamba Al-Imam Al-Hafidh Ad-Dahabi. Sehingga beliau juga pakar di bidang ilmu sejarah. Ini bisa kita tiru setiap kita minum air zam-zam. Ya Allah, berikanlah hamba kealiman, keteguhan hati di dalam berprinsip seperti Hadratus Syekh Ki As'ad Syamsul Arifin, seperti Raisul Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hal yang mungkin jarang atau tidak pernah kita lakukan, disinilah perlunya kita belajar ma'rifatur rijal, sehingga seperti yang diamalkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ditiru oleh murid-muridnya beliau Al-Imamul Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti kalau minum air zam-zam, beliau niati, ya Allah, berikanlah saya kealiman seperti di bidang hadis seperti guru saya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikanlah saya kealiman di bidang ilmu tafsir seperti guru saya Sirajuddin Al-Bulqini.
Masya Allah, seperti itulah para ulama mendapatkan kealiman, salah satunya dari rahasia minum air zam-zam. Kalau ini tidak memenuhi syarat, ini bukan air zam-zam ini. Mudah-mudahan kita difutuh oleh Allah seperti Allah memfutuh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Masya Allah mempunyai kecerdasan. Diterangkan bahwa beliau sari'ul khifd, mempunyai kecerdasan yang tajam, daya ingat yang kuat, sehingga salah satu tolak ukur parameter kecerdasannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani annahu hafidha surat Maryam fi yaumin wahid. Beliau menghafal surah Maryam dalam satu hari. Hafal surat Maryam hanya satu hari. Sehingga tidak heran kalau karya-karya beliau itu tidak terhitung, bukan hanya puluhan tapi ratusan, karena memang beliau oleh Allah dianugerahi kecerdasan yang kuat, daya ingat yang kuat. Bulughul Maram itu adalah talkhis atau ringkasan dari Talkhisul Khabir. Bulughul Maram itu adalah talkhis atau mukhtasar dari kitab Talkhisul Khabir bilha. Panjenengan antum nanti bisa lihat berapa juz, ada mungkin 4 apa. Jadi asal muasalnya Bulughul Maram itu dari kitab Talkhisul Khabir yang beliau karang sendiri. Jadi beliau mengarangnya sendiri, lalu kemudian meringkas sendiri. Kenapa beliau meringkas Talkhisul Khabir menjadi Bulughul Maram? Karena beliau terinspirasi dari pendahulu beliau yang menulis kitab Umdatul Ahkam. Jadi beliau melihat Umdatul Ahkam kecil, kalau Talkhisul Khabir tidak bisa dibawa kemana-mana karena 4 juz sampai 5 juz. Lalu beliau setelah beliau melihat kitab Umdatul Ahkam, mungkin beliau terinspirasi karena bentuknya kecil, simple kalau dibawa kemana-mana, sehingga beliau difutu oleh Allah menulis kitab Bulughul Maram. Ada hal yang menarik dari kitab Bulughul Maram ini. Apa yang menarik? Semuanya menarik, tapi dari judulnya sudah menarik. Bulughul Maram. Dari balaghah, bulu masdar bimakna sampai, al-maram tujuan. Jadi sampai kepada tujuan. Nah, ulama berkata, likulli ismin min ismihi nasibu. Likulli ismin min ismihi nasibu. Dalam redaksi yang lain, qalal Arab likulli imri'in min ismihi nasibu. Setiap orang itu mempunyai bagian dari namanya, maka nama sangat berpengaruh. Hadratus Syekhuna Waliullah Ki As'ad diberi nama Ki As'ad sesuai dengan namanya, banyak membahagiakan orang. Beliau mempunyai putra kesayangan diberi nama Hadratus Syekh Almarhum wal Mufullah Ki Fawaid, banyak memberikan faidah-faidah. Pengasuh kita Syekhuna Syekh Azaim dari azimah, mempunyai keteguhan hati. Jadi nama itu mempunyai labet, kata orang Mbak, azhar, ada pengaruhnya.
Jadi kalau kita diberi nama oleh orang tua kita dengan harapan yang baik, ekspektasi yang baik, tetapi kok belum mencapai, ya bukan salahnya orang tua kita, salahnya kita yang gak sungguh-sungguh. Kenapa kita gak menyesuaikan dengan nama kita? Maka jangan sampai namanya lebih baik dari eksistensinya. Malu kepada namanya gitu. Namanya Syafi'i kok jauh dari Imam Syafi'i gitu. Saya teringat Hadratus Syekh, teman sekaligus saya anggap guru, Syekh Abdul Qayyum. Beliau bercerita kepada Al-Fakir tentang kitab Bulughul Maram. Beliau itu pernah sakit. Beliau sudah berikhtiar, berobat ke sana kemari, ternyata belum menghasilkan hasil. Penyakitnya semakin parah. Akhirnya dalam keadaan beliau sudah tidak menemukan jalan, mungkin beliau dapat futuh, dapat petunjuk. Persis pada Ramadan setelah Idul Fitri beliau bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh maka akan saya hatamkan kitab Bulughul Maram, mencapai tujuan. Tujuannya ingin sembuh. Subhanallah. Dengan nazar itu beliau sembuh. Lalu beliau hatamkan Bulughul Maram. Kita bisa meniru. Kalau ingin mencapai hajat apapun dalam pikiran kita tidak mungkin, coba hatamkan Bulughul Maram. Dengan namanya saja sudah Bulughul Maram, mencapai tujuan. Insya Allah tercapai tujuannya. Masya Allah, seperti itulah ulama-ulama kita. Jadi nama kitabnya itu mengandung sir. Mungkin kita sudah hatam berkali-kali Fathul Qorib, tapi kita tidak tahu sir yang ada pada rahasia Fathul Qorib. Mungkin dengan membaca Fathul Qorib akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu sehingga yang jauh menjadi dekat. Maka setelah Fathul Qorib ada Fathul Mu'in. Setelah Fathul Mu'in ada Fathul Wahhab, terus sampai ke fathu-fathu yang lain. Nah, disinilah di dalam term tasawuf dikenal yang namanya istilah al-futuhat. Futuhat itu ada dua maknanya. Ada futuhat Islamiyah, yaitu ditaklukkannya negara-negara menjadi negara Islam. Ada Fathu Makkah, ada Fathu Andalus, dan fathu-fathu yang lain. Tetapi di dalam term tasawuf, al-futuhat itu adalah dibukakannya pintu mata hati batin seseorang, di mana dia mendapatkan futuh dari Allah, cahaya Allah. Sehingga kalau sudah difutuh oleh Allah, yang sulit itu menjadi gampang. Maka salah satu doa yang pernah kami dapat ijazah dari guru kami, setiap mau belajar, doanya itu Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu li. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu li qad ajastukum wa ajastukunna. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu li. Setiap kita mau mutola'ah, mau belajar, kita baca itu. Insya Allah diberi kemudahan. Kalau sudah diberi kemudahan, ya kayak datang sendiri. Dulu saya masih mesantren itu pernah mendengar di daerah Kediri apa Nganjuk itu ada salah seorang qori'ul kitab, karena biasanya di daerah Kediri dan sekitarnya itu sistemnya itu pasaran katanya. Pasaran itu hataman. Ada hataman Ihya 40 hari, sampai ke Ibnu Katsir cuma 2 bulan. Jadi memang dikebut sungguh gitu.
Jadi start jam 8, selesainya jam 12, sholat duhur, kembali lagi. Jadi waktu itu banyak teman-teman kami yang semaput gitu, gak kuat gitu. Nah itu di sana ada salah seorang kiai yang mendapatkan julukan Kiai Jipang. Saya dulu gak ngerti kok ada kiai namanya Kiai Jipang. Ternyata itu adalah karomahnya beliau. Jipang itu ngaji gampang. Mudah-mudahan kita jadi Jipang-Jipang juga. Amin. Ya Allah ya Rabb. Sehingga kita itu diberi himmah qiraatul kutub wa fahmi. Jadi hidup kita itu hanya diisi oleh kitab dan kitab dan kitab. Seperti Hadratus Syekh guru kita Syekhuna Afifuddin Al-Muhajir, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, memberkahi beliau dengan kesehatan. Beliau itu hidupnya ya hanya untuk kitab. Yang difikirkan kitab, bangun tidur kitab, mau tidur kitab, sehingga menjadi kitab berjalan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Ini sekilas tentang profil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitabnya yang monumental, dengan kitabnya yang bersejarah. Walaupun bentuknya kecil, saghirul hajm, tetapi azimul qadr, agung bobotnya, agung kualitasnya. Insyaallah tidak ada ulama yang jadi ulama kecuali pasti pernah membaca kitab Bulughul Maram. Dimanapun yang namanya ulama jadi ulama pasti pernah membaca Bulughul Maram. Kalau tidak baca Bulughul Maram, insya Allah tidak akan sampai ke tujuan. Jadi sesuai dengan namanya, mudah-mudahan kita mendapatkan esirnya Bulughul Maram. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina waladdallin. Amin. Kita langsung ke muqaddimah. Wa bis sanadil muttasil ilal imam Syekhul Islam Amiril Mu'minin fil Hadith Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Syarih As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa haditha. Segala puji bagi Allah Alhamdulillah, segala puji ialah tetap bagi Allah, di mana lafaz Allah itu setiap hurufnya adalah mengisyaratkan kepada kemahasempurnaan Allah, sehingga walaupun dipisah-pisah tetap kembali kepada Allah. Itu dari saking istimewanya lafaz Allah. Lam haknya dibuang, tinggal Allah. Lamnya dihilangkan, hamzahnya dihilangkan menjadi hu.
isyarat kepada Allah. Kita mengenal lamnya adalah lil ikhtisas, yaitu zat yang wajib wujudnya, yang mempunyai sifat kemaha sempurnaan. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya ad-dhahirah. Di dalam Ibanatul Ahkam disebutkan yang dimaksud ni'amihi ad-dhahirah, nikmat-nikmatnya yang tampak, adalah ni'amun jam'u ni'matin. Qala ar-Razi an-ni'mah al-manfa'ah al-maf'ula ala jihatil ihsan ilal ghair. Kal Islam, contohnya seperti nikmat Islam, wa tashilir rizq, dan dimudahkan rezeki. Memang idealnya orang alim itu, kata Imam Syafi'i di dalam Lataiful Minan, yang bagi li alimin al-malu wal jah. Sewajarnya orang alim itu punya uang banyak, lalu kemudian punya pangkat, andi derajat, itu klop itu sudah. Kalau alim ada kendala di bidang finansial, itu gak istiqomah ngajar itu. Masih mau ngajar, masih ingat ke pasar, masih mau ke toko gitu, sehingga terpecah-pecah. Nah, kalau sudah berlimpah, tak mikir lain-lain, nah ya cuma mikir semolanga itu. Maka disinilah makna hadis ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sehingga tidak sedikit ulama-ulama kita itu dahulu banyak yang alim oleh Allah disempurnakan dengan nikmat al-maliyah. Sehingga ada salah satu ijazah yang biasa dibaca oleh Syekhuna Ki Azaim dari Abi Ihya, Allahumma loperono cukupono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokahe nabi wali. Kenapa? Ya supaya itu tadi, tidak mikir yang lain-lain, karena sudah terpenuhi sudah, tak mikir ke lain-lainnya sudah. Nah, mudah-mudahan kita juga dianugerahi rizki yang barokah, amin. Wa taksinis surah. Nah, ternyata ni'amid dhahirah itu ternyata rupawan itu menentukan juga gitu. Walaupun alim tapi kalau wajahnya gak menarik. Dulu ada orang alim, sangat alim, tapi mohon maaf dia punya kekurangan, mukanya jelek. Bukan hanya jelek, paling jelek di zamannya. Sehingga kalau ada anak-anak kecil pada saat itu ingin membuat patung yang mau diberi nama coba misalnya atau hantu tintetin, maka yang dijadikan contoh ya kiai ini. Kan gak enak gitu loh. Tiba kayak patung mbak coba ya ini. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau penulis kitab Al-Hayawan, bukan Hayatul Hayawan. Beliau yang dikenal dengan nama Al-Jahil. Pecinta sastra Arab pasti mengenal nama beliau. Nah, ada sebuah cerita. Di zamannya Al-Jahid ini, ada seseorang punya putri cantik. Tapi mohon maaf, dia punya kekurangan, pikirannya itu lemot. Jadi bodohnya itu sudah tingkat pandir, sudah bukan jahil, sudah di bawahnya jahil murakkab mungkin. Nah, tapi bapaknya itu cerdas gitu. Walaupun putri saya ini bodoh, tapi dia kan cantik, masih punya kelebihan. Saya ingin nanti cucu saya tidak boleh bodoh seperti anak saya. Maka akan saya carikan menantu yang cerdas, yang alim, paling pandai. Akhirnya cari-cari ketemulah Al-Jahid. Jadi diserahkan
Jadi sudah dari dulu kalau ada kiai beri seperti itu, bekir-bekir sudah dari dulu memang ada ceritanya sudah. Hanya soan ditawarkan, sudah kawin. Apa yang terjadi? Innallaha fa'alun lima yurid. Disinilah kehendak Allah yang berbicara. Ternyata setelah lahir, dia kan inginnya nanti kalau lahir cucu saya, kalau laki-laki tampannya seperti ibunya, alimnya seperti bapaknya, seperti itu. Ternyata ketika sudah lahir terbalik. Ekspektasinya itu tidak memenuhi harapan, karena tidak baca Bulughul Maram. Akhirnya setelah lahir, cobaan itu ngalak kapan, gendeng ngalak ke ibun. Ya sudah, innalillah sudah. Jadi kalau kalian santri Ma'had Ali diberi ilmu, diberi rezeki, diberi rupa yang tampan, insya Allah mudah hidupnya nanti. Itu jadikan modal perjuangan gitu. Jadikan modal perjuangan. Ternyata rupa cantik, rupa tampan itu termasuk ni'amihid dhahirah. Nah, yang kebetulan tidak diberi ni'amihid dhahirah, ya harus sabar sudah. Innallaha, anggap penerusnya Al-Jahid sudah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wal batinah, dan nikmat-nikmatnya Allah yang batinah. Ma satarahullahu minadz-dzunub wal uyub wal aurat, yakni nikmat ditutupi dari berbuat dosa dan aib-aib yang bersifat batiniyah seperti al-higdu wal ghillu yang kita kenal di dalam term tasawuf dengan maksiatnya hati, di mana kalau sudah berbicara maksiatnya hati, ini yang banyak dikritik oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 84 kalau tidak salah, Allah berfirman, idza jaa rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Allah Ibrahim datang kepada Rabbnya, apa bekalnya? Qalbin salim. Jadi beliau datang menghadap Allah, bekal yang dibawa, puampu yang dibawa, hati yang bersih. Artinya apa? Kalau kita mau menghadap Allah dan diterima oleh Allah, maka harus bersih. Karena Allah tidak la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Oleh karena itu banyak ulama-ulama tasawuf yang mengarang kitab itu dengan tema-tema hati. Mukasyafatul qulub, banyak tema-tema hati itu. Bermacam, kalau saya pernah menghitung ada sampai lebih dari 10 gitu. Mukasyafatul qulub, ada a'malul qulub, ada yang Imam Al-Qurdi itu yang biasa dibaca di pesantren-pesantren yang merupakan kitab tarekat itu, Tanwirul Qulub. Jadi banyak kitab-kitab dengan tema-tema hati. Coba antum cari apa saja kitab yang judulnya itu bertema hati gitu, bertema Al-Qulub. Itu kan menunjukkan betapa qulub itu sangat perlu untuk diperhatikan gitu. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahira wal batinah wal uyub wal aurat. Cacat-cacatnya hati. Qadiman, hale di dalam keadaan terdahulu, wa hadithan, atau dalam keadaan seperti sekarang ini. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulih
Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Sayyidina Muhammadin, rupanya baginda Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya Nabi. Itratun Nabi, alun Nabi itu bermakna itrah, keluarga. Keluarga Nabi itu adalah waladu Fatimah al-Batul, keturunannya Sayyidatuna Fatimah al-Batul. Tetapi yang masyhur dan terkenal alun Nabi itu adalah ya kita ini, kullu muslim, kullu mu'min, itu termasuk alun Nabi, tetapi tidak secara khusus. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, alladzina, orang banyak, ali wa sahbihi, yang saru, mereka itu berjalan fi nusrati dinihi, di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, sayran hathitha, dengan berjalan hafifan yang cepat, yang ngebut, wa ala atba'ihim, dan juga atas para tabi'in, pengikut-pengikutnya ali wa sahbih, alladzina warithu, di mana mereka itu adalah mewarisi. Atba itu alladzina, yang atba, warithu ilmahum, mewarisi ilmunya ali wa sahbih. Wal ulama warathatul anbiya, akrim bihim warithan wa mauruthan. Alangkah mulianya siapa bihim, ulama, warithan, apanya, yakni sebagai orang yang mewarisi, atau mauruthan, orang yang diwarisi. Jadi alangkah mulianya ulama yang mewariskan ilmu kepada kita, dan kita yang diwarisi ilmu oleh ulama. Kita juga demikian. Kita harus mewariskan ilmu kita kepada minimal keluarga kita, putra-putri kita, anak-anak kita, santri-santri kita. Kita diwarisi ilmu oleh Ki Azaim, oleh Ki Afif, oleh beberapa ulama-ulama besar yang datang ke Mahat Ali ini sudah tidak terhitung. Hampir ulama-ulama besar Indonesia datang, bahkan dari Mesir datang, dari Timur Tengah datang. Itu kan suatu kebanggaan. Kita pernah bertatap langsung dengan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pernah bertatap langsung dengan Syekh Hudhud yang dari Mesir itu. Ini kan karena kondisi pandemi sekarang ini, sehingga ulama-ulama Timur Tengah tidak bisa keluar. Seandainya tidak ada pandemi, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah, sehingga akan semakin banyak ulama-ulama besar Mesir, ulama-ulama besar Timur Tengah yang datang ke Mahat Ali, sehingga kita bangga diwarisi ilmu. Ilmunya ulama Azhar, ilmunya ulama Hijaz. Ini yang dimaksud akrim bihim warithan wa maurutha. Mulia ulama yang mewarisi ilmu dan santri yang diwarisi ilmu. Qadiman, maka min hini nafkhir ruh. Yang dimaksud qadim itu dari semenjak ditiupkannya ruh, seperti yang ada di dalam hadis Arba'in itu, 40 hari, sekian bulan berupa nutfah, lalu kemudian berupa mudghah, thumma takunu alaqatan, thumma takunu mudghatan. Itu qadiman. Wa hadithan, maka jadidan, yakni alam kita sekarang ini. Nusrati dinihi, ad-din wad'un ilahiyun yad'u ashabal uqul
ila qabuli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayran hathithan bimakna sari'an. Amma ba'd, fahadha, maka adapun ini gambaran yang tergambar di dalam hatinya Imam Ibnu Hajar sebelum beliau mengarang Bulughul Maram. Beliau sudah punya gambaran-gambaran, maka gambaran-gambaran yang akan beliau tulis itu adalah fahadha muktasarun bimakna mukhtasarun, adalah kitab ringkasan yang diringkas dari kitabnya beliau Talkhisul Habir, karena beliau terinspirasi dari kitab Umdatul Ahkam. Yastamilu, yang meliputi, ala usulil adillah, atas dasarnya beberapa dalil-dalil. Usul jam'u aslin wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Al-adillah jam'u dalilin wa huwa lughatul mursyid ila al-matlub, wa indal usuliyin ma yumkinu at-tawassul bin nadhari as-sahih fihi ila matlubin khabariyin wal adillah al-mujma' 'alaiha arba'ah, yakni al-kitab, al-Quran, was-sunnah, wal-ijma' wal-qiyas. Wal adillah al-mujma' 'alaiha arba'atun. Dalil-dalil yang sudah disepakati oleh para ulama, disepakati sebagai dalil, itu adalah arba'atun: al-kitab, was-sunnah, wal-ijma' wal-qiyas. Al-hadithiyah, yang berlatar belakang hadis-hadis Rasulullah, lil ahkamis syar'iyyah, bagi beberapa hukum-hukum yang bangsa syariat. Harartuhu, hadzabtuhu, wa naqqahtuhu, mengedit, membersihkan dari sesuatu yang oleh beliau dipandang tidak layak, jadi beliau edit. Takhriran balighan liyasira, agar supaya ada man yakhfaduhu, orang yang menghafal Bulughul Maram. Jadi memang beliau menulis Bulughul Maram ini agar supaya dihafal, tapi oleh kita gak dihafal, cuma ditaruh, lumayan kalau masih mau membaca itu. Jadi saya pesan benar kepada antum, jangan sampai tidak baca kitab di rumah, karena banyak santri kalau sudah pulang kitabnya itu nganggur, sudah masuk, sudah berapa tahun sudah kitab-kitabnya gak dibuka gitu, karena dianggap tidak bisa menunjang perekonomian. Yang ironi itu justru lebih banyak membuka kitab-kitab semacam Dairobi, semacam ilmu-ilmu tip, dua-dua itu yang dibuka. Pas abenyaan muka kitab-kitab ya kayak kitab tua-tua rocu nggak gitu, karena dianggap menunjang perekonomian. Kalau buka Bulughul Maram ini tidak dianggap menunjang gitu. Nah, liyasira man yakhfaduhu, agar supaya ada siapa orang yang menghafal kitab Muktasar tadi itu, baina akranihi, di antara teman-teman sejawatnya, di antara muqorinya. Nabighan, ialah orang yang tinggi derajatnya, azim asyan, agung derajatnya, agar supaya dia lebih mulia daripada yang lain. Bimakna azim asyan, wa yasta'ina bihi, dan dapat meminta bantuan bihi, dengan kitab Muktasar, siapa at-talibu, santri, al-mubtadi, yang baru tingkat dasar. Wala yastaghni anhu al-muntahi,
Wa qad bayantu akiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'imma li iradati nuskhil ummah. Wa qad bayantu, dan terkadang kami menjelaskan akibat kulli haditsin, setelah kami menyampaikan setiap hadis, man kepada rawi, akhrajahu yang meriwayatkan atau menukil siapa man kepada hadis, minal a'immati dari ulama-ulama ahli hadis, li iradati nuskil ummah, dengan tujuan untuk berharap baik kepada kebaikan umat. Fal murad bis sab'a Ahmadu, yang dimaksud dengan imam yang 7 Ahmadu ibnu Hanbal Asy-Syaibani, Abu Abdullah Al-Marwazi, thumma Al-Baghdadi, rawa an Ibrahim ibn Sa'din wa Yahya bin Abi Zaidah wa khala'iq, wa dan mengambil riwayat hadis anhu dari Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Jadi beliau adalah muridnya, tapi Imam Syafi'i pernah mengambil riwayat dari muridnya sendiri. Wa Ibnu Ma'in wa Abu Zar'ah wa Khulqun, dan beberapa ulama-ulama terkenal yang lain. Qala Syafi'i, kharajtu min Baghdad, aku keluar dari kota Baghdad, wa ma khalaftu biha afqahu, tidak aku tinggalkan biha di kota Baghdad ulama yang lebih faqih, lebih wirai, lebih zuhud min Ahmad, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kila, disebutkan annahu, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal, yakhfadu, beliau hafal alfi hadisin, 1.000.000 hadis. Masya Allah kecerdasan beliau. Beliau dilahirkan wulida sanata arba'in wa sittina wa mi'ah, lahir pada tahun 164 Hijriah, wa mata, beliau wafat sanata ikhda wa arba'ina wa mi'atain, 241 Hijriah, maka di total wa umruhu sab'a wa sab'ina sanatan, 77 tahun. Not yang ke-11, fal murad bis sab'a hadhihi al istilahat allati dzakaraha al musannif tusamma indahu muqaddimah li'annaha yantafi al qari' fi dzalikal kitab wa inna ma salaka, menempuh al musannifu maslakar rumuz ikhtisaran wa iqtidaan biqaidatil muhadditsin. Jadi beliau ACC dengan ulama-ulama ahli hadis yang memberikan singkatan Imam Ahmad, terus Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, itu disingkat dengan istilah as-sab'ah, imam yang 7. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh menyingkat misalnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya disingkat dengan shad lam ain mim. Itu mengurangi keberkahan. Kenapa ulama ahli hadis ini nanti paling tinggi derajatnya di surga? Karena beliau walaupun wafat tetap baca solawat. Karena di kitab-kitab hadisnya setiap menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kita harus menanamkan di dalam diri kita mahabbah, cinta kepada ilmu-ilmu hadis. Karena dengan membaca hadis berarti kita bersolawat. Maka yang paling banyak bersolawat ya ulama ahli hadis. Beliau walaupun sudah wafat tetap bersolawat di alam barzahnya melalui kitab-kitabnya. Ada sebuah keterangan di dalam kitab Al-Badrut Tamam, salah satu syarat terbesar dari
Bulughul Maram ini. Kullu kalamin la yudhkaru Allahu fihi wa la yusalla alayya fihi fahuwa aqta. Aqta itu dengan qaf bimakna akta dengan kaf. Aqta bimakna akta, hamzah kaf atta ain. Jadi aqta dengan qaf bimakna akta bil kaf. Maknanya mamhukun min kulli barakatin. Jadi setiap tempat la yudhkar yang tidak disebutkan Allahu, nama Allah, fihi, di tempat tersebut, wala yusalla alayya, tidak disolawati kepada Rasulullah, fihi, tempat tersebut, fahuwa aqta bimakna akta bil kaf, yakni mamhukun min kulli barakatin, terhapus barokahnya. Maka setiap kita itu kumpul majelis di suatu tempat, jangan lupa sebut nama Allah, sebut solawat atas baginda Nabi. Karena kalau tidak, maka tempat itu adalah aqta bimakna akta, yakni mamhukun min kulli barakatin, terhapus barokahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Fal murad bis sab'ah Ahmadu wal Bukhari. Nah, ini nanti antum bisa lihat profilnya Imam Ahmad itu bagaimana daya ingatnya beliau, daya hafalnya beliau. Bagaimana Imam Bukhari, beliau bukan orang Arab, tetapi kealimannya Masya Allah memenuhi bumi. Setiap kita baca khutbah pasti menyebut hadisnya Imam Bukhari, sehingga beliau sudah setali 3 uang dengan sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak disebut namanya Abu Hurairah. Setiap Bilal naik ke mimbar masjid pasti an Abi Hurairah radhiyallahu an, rawahu al-Bukhari. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana Allah menciptakan Imam Bukhari ini, ilmunya sampai ke seluruh penjuru bumi. Beliau pesariannya ada di Tashkent, ada di Rusia, ada di Uzbekistan, tetapi ilmunya sampai ke Mahat Ali. Oleh antum dibawa ke desanya antum. Jadi kita menyebarkan ilmunya Imam Bukhari. Jadi Masya Allah, betapa manfaatnya Allah menciptakan Al-Imamul Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari. Alhamdulillah. Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ada yang saya tulis ini. Alhamdulillah. Al-Hafidh Amirul Mu'minina fil Hadith kataba an aktsara min alfi syaihin. Beliau menulis hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari dari 1000 guru. Jadi gurunya Imam Bukhari itu 1000 orang. Coba loh, gak kebayang gitu. Bagaimana kedalaman ilmunya beliau gitu. Gurunya sampai 1000 gitu. Ya Allah, kita ini paling 5-7 orang gitu, 10 orang. Imam Bukhari 1000 gitu. Tidak kebayang gitu, punya guru sampai 1000 gitu. Jadi beliau itu benar-benar mewakafkan dirinya untuk ilmu. Beliau itu benar-benar menghabiskan ilmunya, umurnya, jiwa raganya, nafasnya untuk ilmu. Ada seorang ulama terkenal, Imam Ibnu Sukhnun. Syekh Taifur itu yang pernah datang ke Mahat Ali, itu beliau punya anak namanya Sahnun. Karena memang Imam Sahnun ini luar biasa. Beliau itu pernah
satu malam, bukan satu malam, sering beliau itu mabuk kitab gitu, mendem gitu. Jadi wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jadi beliau itu sukaro kitab gitu. Itu ceritanya begini. Saya baca di manakibnya. Jadi beliau baca kitab. Suatu malam setelah Isya, beliau itu masuk ke kamarnya. Beliau mutola'ah. Oleh khodimnya, oleh budak amatnya, itu beliau ditawari untuk makan malam. Akhirnya disiapkan, selesai masak. Masakan itu ditaruh di depannya beliau, Imam Sahnun ini. Tetapi sampai menjelang subuh, nasi dengan ikan-ikannya itu tidak disentuh sedikit pun. Beliau baca kitab terus, sampai oleh budak amatnya itu etuleng sampai habis. Beliau tetap baca kitab. Jadi beliau seakan-akan tidak merasa, beliau lidah bibirnya mengkonsumsi makanan, tetapi fokus konsentrasinya kepada kitab dan ilmu. Gak kebayang ada orang seperti itu ya. Kita ini ngaji sebentar masih sudah ingat dengan sapereng ini, mau makan ini, mau makan itu. Ya paling tidak kita jadi 1%-nya Imam Sahnun lah, jadi 1%-nya Imam Bukhari, jadi 1%-nya Imam Ahmad bin Hambal. Warawa dan meriwayat, sebentar, ini ada yang salah tadi. Itu warawa meriwayatkan, iya benar, warawa dan meriwayatkan anhu dari Imam Bukhari At-Turmudzi. Siapa Imam Turmudzi? Jadi Imam Turmudzi itu adalah muridnya Imam Bukhari. Wa Abu Zar'ah dan Imam Abu Zar'ah, wa Abu Huzaimah dan Imam Abu Huzaimah. Imam Abu Huzaimah ini juga punya kitab hadis namanya Sahih Ibnu Huzaimah. Beliau wulida sanata arba'in wa tis'ina wa mi'ah wa mata sanata sittin wa khamsina wa mi'atain. Wa Muslimun, ini kalau orang gak pernah ngaji hadis, lalu kemudian tahu bahasa Arab setengah-setengah, lalu kemudian baca hadis, tidak tahu istilahnya ulama hadis, baca hadis innamal a'malu binniyat rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis Muslimun, siapa orang Islam, rosak gitu. Bukan Imam Muslim, tapi Muslimun, siapa orang Islam. Tapi dia dengan pedenya, padahal salah besar gitu. Nah disinilah kita sekarang ini melihat fenomena banyak mubalik, banyak ustadz-ustadz kedahuluan bakatnya ketimbang ilmunya. Makanya tafaqahu qabla antar asu. Jadi ngaji dulu baru jadi kiai, jadi ustadz. Ini ngajinya gak mau, jadi ustadznya mau gitu loh. Akhirnya kita menemukan fenomena-fenomena seperti itu sudah. Seperti yang tadi itu rawahu Muslimun. Nah itu karena dia tidak mau ngaji, tidak mau mondok, tidak mau ngaji di Ma'had Ali gitu. Muslimun Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi Abul Khushain Al-Hafidh Ahadul A'immatil A'lam wa sahibu kitabis sahih, intafa'a mengambil manfaat bihi dengan sahih Muslim khalaik, siapa beberapa ulama-ulama dan santri. Beliau wulida sanata arba'in wa mi'atain wa mata sanata ikhda wa sanatain wa sittina wa mi'atain. Lahir pada tahun 204, wafat pada tahun 261. Coba antum lihat di Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir, bagaimana wafatnya Imam Muslim. Imam Muslim ini wafat, beliau masuk ke kamar, beliau membawa makanan-makanan ke kamarnya. Kalau tidak salah beliau berpesan kepada putrinya, saya jangan diganggu,
Saya mau masuk kamar, mau baca kitab, mau nulis kitab. Akhirnya lama tidak keluar. Sehingga keluarganya itu tanda tanya, loh Imam Muslim ini kok lama tidak keluar. Ternyata pas keluarganya membuka pintu, beliau sudah tuwfiya dalam keadaan memegang kitab, pegang pena. Jadi beliau itu wafat ketika sedang mengarang kitab. Masya Allah. Matal mar'u ala ma'asya alaih. Ada juga cerita yang hampir sama dengan Imam Muslim. Kalau tidak salah di syarah Ta'lim Muta'allim, Imam Az-Zarnuji pernah bercerita tentang seseorang yang bernama Kiai Muhammad. Kiai Muhammad. Kiai Muhammad ini wafat ketika mengarang kitab fikih ketika beliau sedang membahas bab budak mukatab. Nah, ceritanya begini, setelah beliau wafat ada sesama wali tentunya. La ya'riful wali ilal wali, maksudnya di situ. Jadi sesama walinya bermimpi beliau. Kiai Muhammad, apa yang engkau rasakan ketika naza? Apa kata beliau? Aku tidak merasakan sakitnya naza sedikit pun, karena ketika aku naza, aku sedang menulis kitab fikih sampai di bab budak mukatab. Masya Allah, seperti itu. Ulama-ulama dahulu itu seperti itu. Sampai wafatnya sedang nulis kitab, wafatnya sedang ngarang kitab. Kita sebagai santrinya ulama mudah-mudahan dianugerahi seperti itu juga gitu. Dianugerahi seperti itu juga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka di dalam hadis Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khairan faqahahu fid din. Dalam redaksi yang lebih masyhur, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah kalau sudah menghendaki baik kepada hambanya, pasti hambanya itu dibuka, difoto untuk bertafakuh fiddin. Jadi bersyukurlah kalian, kita menjadi santri-santri Ma'had Ali, santri-santri yang bertafakuh fiddin. Dan jangan pernah berhenti menjadi santri, seperti wasiatnya Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardah, mazilta taliban. Karena di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Smith, orang yang meninggal ketika sedang mengaji atau dalam keadaan dia berjiwa santri, maka di kuburnya itu dikirimi malaikat. Jadi ngaji di kuburnya sampai yub'atsu alaihi aliman. Dia nanti keluar dari dalam kuburnya jadi orang alim gitu. Karena di kuburnya ngaji sama malaikat. Iya. Makanya kita harus terus jadi santri, terus ngaji sudah. Walaupun jadi apa tetap santri, ngaji. Tetap saya mengaji gitu. Supaya apa? Ya dapat fadilahnya itu. Supaya nanti ketika mati, wafat dalam keadaan menjadi santri. Sehingga di kubur itu diajari ihya. Ketika hidup Fathul Qarib masih seperapat, tetapi di dalam kubur bisa hatam. Masih hidup belum pernah menghatamkan Fathul Wahab, justru hatamnya di dalam kubur, ngaji sama malaikat lagi. Lah iya, itu katanya Habib Zain di Al-Fawaidul Mukhtarah. Maka jangan pernah berhenti menjadi santri, terus jadi santri supaya dapat fadilahnya menjadi santri. Itu Imam Muslim. Wa Abu Daud Sulaiman ibnul As'ath As-Sijistani. Sijistan ini sekarang masuk kawasan Afghanistan. Sami al-hadis minal imami Ahmad wa Sulaiman bin Harb wa ghairuhum wa rawa anhu khalaik kat-Turmudzi. Jadi Imam Turmudzi mengambil hadis dari beliau. Jadi kutubus sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tingkatannya Sahih Bukhari dulu, Sahih Muslim, baru Abu Daud,
Baru setelah itu Sunan At-Tirmidzi, karena Imam Tirmidzi mengambil hadis dari Imam Abu Daud. Wan Nasa'i, ini kalau gak pernah ngaji hadis kan dibaca Nisa'i, wah payah ini. Wan Nisa'i, dan yang bangsa wanita, wah repot ini. Wulida sanata itsnatain wa mi'atain wa mata bil Basrah sanata khamsa wa sab'ina wa mi'atain. Karena muqaddimah kita tabarukan dulu, nanti gantian. Lalu kemudian Wabnu Majah, footnote 6. Kebiasaan di kita, kiai-kiai kita di pondok-pondok kita itu kalau baca kitab kurang memperhatikan footnote yang ada di bawahnya. Padahal di sana banyak al-muhimmat, banyak al-matalib. Seperti contoh kita baca Ihya, santri-santri di Indonesia baca Ihya, itu yang dibaca hanya Ihya-nya di atas, tidak memperhatikan komentar kedudukan hadisnya yang ada di bawah, yang ditulis oleh Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi. Nah, Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi itu adalah salah satu guru daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi biasakan kalau baca kitab footnote-nya di bawah itu diperhatikan. Kita pahami, pasti ada catatan penting di sana. Wabnu Majah, Wan Nasa'i, Ahmad bin Su'aib Al-Khurasani, nisbatun ila Nasa' Madinatun bi Khurasana, ulida sanata khamsa asrata wa mi'atain, sami'a min Sa'id di sini mungkin Sa'id ibnul Musayyib, wa Ishaq ibnu Rahuwai. Iya, insyaallah Sa'id di sini Sa'id ibnul Musayyib, wa Ishaq ibnu Rahuwai wa ghairihim min a'immati hadha sya'an, yakni sya'ni fanni al-hadis bi Khurasana wal Hijaz wal Iraq wa Misra was Sama wal Jazirah, wa qad tafarrada bil ma'rifah wal itqan wastawtana Misra, beliau berdomisili di Mesir, wa kanat wafatuhu pada tahun 303 bir Ramallah. Sekarang kita mengenal Ramallah itu adalah daerah konflik antara Palestina, pejuang Hamas dengan Israel. Bir Ramallah. Wadufina bi Baitil Maqdis. Ya memang nama tempat gitu, bukan Ramallah yang jamaknya Armilatun, itu kan janda, itu rusak nanti. Nomor 6. Masya Allah. Wabnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibnu Majah Al-Qazwini, rawa meriwayatkan anhu dari Imam Ibnu Majah siapa khalaik, banyak ulama-ulama besar yang mengambil hadis dari beliau. Wa kana ahadul a'lam, wulida sanata sab'in wa mi'atain wa mata sanata thalathin aw khamsin wa sab'ina wa mi'atain. Wa bisittah ma ada Ahmada, wa bil khamsa, yang dimaksud rawahul khamsa ma ada al-Bukhari wa Muslim, minus Imam Bukhari minus Imam Muslim. Wa qad aqulu, dan terkadang aku katakan al-arba'ata wa Ahmad wa bil arba'a ma ada al-thalatha al-awwal, selain tiga yang pertama. Wa bil thalatha ma adahum wa adal akhir, yakni Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Ma adahum, not 2 Ahmad, selainnya Imam Ahmad, selainnya Imam Bukhari, selainnya Imam Muslim. Wa adal akhir, selainnya Imam Ibnu Majah. Wa bil muttafaq alaih al-Bukhari wa Muslim, wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairahuma, wa ma'ada dhalik fahuwa mubayyinun wa sammaituhu bulughal maram
min adillatil ahkam. Ini yang dimaksud tadi, likulli ismin min ismihi nasibu, likulli imri'in min ismihi nasibu. Wallaha as'alu alla yaj'ala. Mungkin perlu dibiasakan sekarang. Mau buka musola, mau buka pesantren, mau buka madrasah, bacakan Bulughul Maram. Wallaha as'alu alla yaj'ala ma alimnahu alaina wabalan. Dan kepada Allah lah as'alu, kami memohon agar supaya tidak menjadikan siapa Allah ma alimnahu, ma kepada ilmu, alimna yang mengetahui siapa kami kepada ma, alaina memberatkan kepada kami, alaina berat kepada kami, minta agar supaya tidak dijadikan wabalan. Wabalan itu petaka, di bawahnya syiddatun fil hisab wa thaqlan fil auzar, yakni petaka yang memberatkan timbangan ketika dihisab, wa thaqlan fil auzar, dan dosa-dosa yang memberatkan nanti di timbangan. Mudah-mudahan kita dihisab dengan Allah hisaban yasira. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu menjadi wabalan, menjadi petaka yang memberatkan timbangan kita ketika dihisab. Justru dengan ilmunya dia semakin berat hisabnya. Sehingga kata Syekh Abdullah Al-Antaki itu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ada orang alim masuk neraka. Dia protes kepada Allah, ya Allah, saya ini alim, saya hidupnya sudah untuk ilmu, mengajar kesana kemari, kok dimasukkan ke neraka? Karena surga kamu di akhirat kamu ambil di dunia. Maksudnya bagaimana? Kalau kiai kan kayak gitu, banyak dimudahkan. Mau beli sepeda motor, tahu kiai 10 juta, tikel pun gaya 5 juta, 5 jutaan tabarukan. Nah ini kalau kiai yang wirai gak mau gitu, karena itu dianggap nanti khawatir mengurangi nikmat akhiratnya, nanti surga saya porop itu gitu. Jadi surganya sudah dia overtake, sudah diambil di dunia gitu. Makanya ada kiai-kiai tertentu, walaupun dia kaya, dia memilih jalan zuhud gitu. Bagaimana zuhudnya Hadratus Syekh As'ad, bagaimana zuhudnya Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, Qasim Asy'ari. Beliau kaya raya. Abu Yazid Muhammad bin Alawi, beliau kaya raya, tapi tidak mau tidur di atas kasur yang empuk. Beliau kalau nginep di hotel, santrinya yang justru disuruh tidur di kasur gitu. Beliau lebih memilih minta beli tikar, beliau tidur di bawah pakai tikar gitu. Tapi beliau tidak mau nginep di hotel murahan. Jadi beliau nginepnya itu di hotel yang paling mahal ketika di Jakarta pada waktu itu. Ini zuhudnya beliau. Jadi kalau beliau nginep di hotel murahan, beliau dihinakan orang. Oh dasar kiai kiri kayak gitu. Hotelnya murahan, tapi beliau tidak. Beliau uangnya bawa, banyak nginep di hotel yang paling mahal. Tapi setelah sampai, beliau tidak mau menikmati fasilitas kemewahan, kelekan hotel tersebut. Beliau nyuruh santrinya Abi Ihya beli beli tikar. Beliau tidur di atas tikar. Kenapa? Ya takut ini, takut jadi wabal, takut mengurangi nikmat akhiratnya. Ada wali-wali yang kalau dia itu berdoa mengangkat tangannya, ya Allah, amwalan katsiratan, amwalan katsira, Allahumma malan, datang, tapi beliau tidak mau melakukan. Takut mengurangi nikmat akhiratnya, takut mengurangi bagiannya di surga. Ada, saya dulu ketika ngaji, guru kami bercerita, ada seorang kiai doanya mustajabah,
tetapi dia itu Masya Allah hidupnya sederhana. Nah ibunya ini minta kepada kiai ini, sampean itu kalau berdoa kan mustajabah, kenapa minta doa kaya misalnya? Apa jawabnya? Takut mengurangi nikmat akhiratnya. Takut sudah sampai di akhirat itu dia miskin di akhirat gitu loh. Kenapa? Karena kekayaan akhiratnya sudah diambil di dunia gitu. Jadi itulah rahasianya kezuhudan beberapa ulama-ulama yang kita kenal, takut mengurangi nikmat akhiratnya. Maka jangan sampai kita diberi ilmu tetapi ilmunya menjadi wabal, menjadi petaka yang memberatkan timbangan. Wa ayyarzuqana al-amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita al-amalah, kepada kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu. Bima, dengan keridhaan, yurdihi, yang ridha kepada Ma subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Halimaha suci, wa ta'ala, dan maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah ala hadhihi niyah. Ya Rabbi haqiqha bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebagai muqaddimah untuk yang akan datang. Nanti kita akan membacanya dengan bergantian. Assalamualaikum